3 kali mangkir dari pengadilan tetapi melapor difitnah, Jokowi ditantang buktikan keaslian ijazahnya. Sudah kita berikan kuasa kepada tim kuasa hukum, baik untuk mediasi maupun untuk urusan gugatan perkara. Artinya siap untuk menuju sidang pembuktian, Pak? Siap untuk melanjutkan sidangnya? Iya. Kalau lanjut ke persidangan nanti, apakah nanti juga akan datang, Pak? Jika nanti lanjut mediasi selesai lanjut ke persidangan, apakah nanti akan datang? Kalau diperlukan. Pun akan juga membawa ijazah? Kalau diperlukan. Kemarin misalnya kita di Polda Metro Jaya diharuskan membawa ijazah asli, ya kita bawa. Semuanya dari SD, SMP, SMA, universitas, semuanya kita bawa. Terkait alasan nggak datang ke sidang hari ini seperti apa, Pak? Semuanya sudah kita berikan kuasa kepada tim kuasa hukum, baik untuk mediasi maupun untuk urusan gugatan perkara. Artinya siap untuk menuju sidang pembuktian, ya, Pak? Siap untuk melanjutkan sidangnya? Kalau lanjut ke persidangan nanti, apakah nanti juga akan datang, Pak? Jika nanti lanjut mediasi selesai lanjut ke persidangan, apakah nanti akan datang? Kalau diperlukan. Pun akan juga membawa ijazah? Kalau diperlukan. Siap. Pak, yang lain, Pak? Kemarin misalnya kita di Polda Metro Jaya diharuskan membawa ijazah asli, ya kita bawa. Semuanya dari SD, SMP, SMA, universitas, semuanya kita bawa. Walaupun digebuki sampai mati, Mukidi gak akan berani hadiri pengadilan negeri karena bukti begitu rinci. Coba pemirsa, gak akan berani. Bahkan ada yang mengatakan sampai kiamat pun Mukidi tidak akan berani hadiri sidang di pengadilan negeri. Ya, ini penjelasan yang tampaknya luar biasa dan terbukti ya. Sampai hari ini itu Jokowi itu mangkir 3 kali dalam sidang ijazah palsu di PN Surakarta yang baru saja berlangsung. Ya, sidang pertama nggak jadi, minta mediasi. Sidang kedua nggak jadi lagi, mediasi gagal karena tidak bisa menunjukkan ijazah asli lawyernya. Sidang yang ketiga juga nggak hadir lagi gitu kan. Dan poinnya itu memang tampaknya Jokowi tidak akan pernah berani menunjukkan ijazah kepada siapapun kecuali orang bayaran, ya, lawyernya atau para ahli masak, ya. Dan itu sampai kiamat pun nggak bisa dan nggak berani itu datang ke situ itu. Kenapa? Karena foto dan cap di ijazah itu adalah bukti terbaik, ya, yang memastikan adanya pemalsuan ijazah dan jejak yang tak akan pernah bisa dimanipulasi lagi sejak kelahiran teknologi digital. Pak Jokowi apa dijadwalkan datang hari ini? Untuk Pak Jokowi memang oleh mediator telah diundang supaya hadir secara prinsipal, namun ada beberapa pertimbangan tentu saja, terutama seperti apa yang telah kami sampaikan pada hari Rabu minggu yang lalu, karena pihak penggugat sendiri tidak memiliki legal standing, tidak memiliki kepentingan, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan terkait dengan adanya dugaan bahwa Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu dalam hal proses calon kepala daerah dan wali kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta maupun Presiden Republik Indonesia selama 2 periode, maka sudah layak dan sepantasnya apabila Pak Jokowi tidak datang
dalam proses mediasi untuk menyelesaikan secara win-win solution dengan pihak penggugat yang dipandu oleh mediator. Jadi yang perlu kami garis bawahi, ketidakhadiran Pak Jokowi tidak dapat dikualifikasi sebagai pihak yang beretika tidak baik, mengingat Pak Jokowi dalam hal ini tetap memberikan kuasa, ya, khusus mediasi, di mana dalam kuasa mediasi tersebut kami selaku tim kuasa hukumnya diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan, ya, tentang objek yang saat ini disengketakan dalam tahap mediasi. Intinya seperti itu, teman-teman semua. Iya, jelas kan, berarti kita lihatlah seluruh rakyat Indonesia menjadi saksi. Kata-kata dari dia sendiri, katanya dia akan hadir, kemudian akan datang di sidang dan menunjukkan kalau diminta pengadilan tanpa menyebut apa itu perdata, apa itu pidana. Ya, dan peraturan MA 2016 clear banget, itu memang mengatur yang namanya mediasi. Tadi ada mediatornya, profesor dari Universitas Negeri 11 Maret. Sudah ada semua, sudah diciptakan, negara sudah menciptakan itu. Kalau dia datang menunjukkan itu, kan publik bisa mulai, ini elegan. Oke, Mas Freddy tadi mengatakan pilihan, ya ini pilihan yang nggak elegan, pilihan yang kurang bagus lah gitu. Saya juga, waduh, kok kayak gini yang dipilih gitu, ini sarannya kurang bagus. Kalau dia datang menunjukkan bagus, nanti misalnya ketika di Jakarta juga misalnya kemarin tanya lapor ya Mas Tifal, lapor itu kan ya kita lucu aja lah gitu, kita lihat aja nanti ya. Orang lapor mengadu ijazah kan harusnya juga ijazahnya itu diperiksa, disimpan dulu atau disita oleh kepolisian, kan nyatanya juga tidak gitu. Itu mengapa pemirsa Rismond Sianipar itu nantang ke semua pihak, ya, dan dia ngambil risiko, ya, optimum risiko sampai akhirnya dibunuh pun gitu kan, dia tidak akan mundur. Apa, ya, kenapa sampai seperti itu Rismond kekehnya dalam membela kebenaran? Karena dia tidak ingin negara yang dicintainya itu akan punya presiden seperti penipu begini, nggak ingin. Dan orang yang melakukan tipuan dan kepalsuan ini harus dihukum, kan begitu. Ya, juga Gajah Mada, perguruan tinggi yang didambakan, yang dibanggakannya, sekarang rusak. Sehingga orang dengan mudah, ya, membuat singkatan Gajah Mada itu, Universitas Gajah Mada itu, dengan Universitas golongan maling, Universitas gerombolannya Mulyono, universitas macam-macam. Intinya dari apa yang saya lihat, saya perhatikan, saya cermati yang dilakukan oleh Bang Rismond dan kawan-kawan itu sudah on the track, udah betul itu jalan. Pertama, bukan sekedar ngomong keluar-keluar nggak karuan, tapi betul-betul satu penelitian secara ilmiah. Nah, itu pertama, itu jalan sudah benar, satu penelitian ilmiah. Dan langkah kedua juga sudah benar. Nah, untuk membuktikan penelitian ilmiah ini, karena ini menyangkut persoalan kriminal, kejahatan, pidana, maka harus dibuktikan di pengadilan. Makanya langkah kedua Bang Rismond dan kawan-kawan melaporkan soal ijazah palsu ini ke Bareskrim Mabes Polri, itu juga sudah benar. Memang harus seperti itu. Jadi ada penelitian ilmiahnya, kemudian tentu habis penelitian ilmiah kan ada pembuktian ilmiah. Nah, pembuktian ilmiah ini yang punya legitimasi dong. Nah, pembuktian ilmiah yang punya legitimasi dalam bidang kriminal atau kejahatan adalah pengadilan. Ya. Nah, untuk masuk ke pengadilan tentu mesti lewat pelaporan. Jadi langkah yang dilakukan Bang Rismond sudah on the track, sudah benar. Nah, maka itu kita berharap Bareskrim Mabes Polri betul-betul fokus serius memproses laporan ini. Panggil yaitu yang diduga melakukan daripada pemalsuan ijazah. Jadikan tersangka, seret ke pengadilan. Nanti di pengadilan kita buktikan. Ya. Kalau memang ijazahnya asli, bawa, buktikan itu ijazah di pengadilan. Nah, otomatis kalau terbukti asli, analisa daripada penelitiannya kan jadi gugur oleh putusan pengadilan. Ya. Tapi kalau ternyata nggak bisa dibuktikan, atau yang bersangkutan nggak datang, atau
ijazahnya nggak dibawa, Ya. atau justru terbukti itu memang palsu, ya mesti dihukum pemalsu ijazah. Betul. Nah, jadi ini udah on the track. Makanya saya kaget, jalan yang sudah on the track begini, kok disikapi oleh pihak yang sebelah sana dengan Bang Rismon dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Nah, saya pikir ini Kapolda Metro Jaya nggak usah diproses lagi lah. Itu laporan, diabaikan aja. Bukan. Sebab ini kan penelitian ilmiah yang mesti dibuktikan, bukan dikriminalisasi. Ini kan bukan objek penelitian. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Artinya kalau untuk pelaporan itu bisa untuk peringatan ke pihak lain gitu nggak Pak yang melakukan hal sama? Nanti akan menjadi pembelajaran kita semuanya. Dan menurut saya hari ini dalam tantangan global yang sangat berat, yang diperlukan negara kita adalah sekarang ini kompak, saling berangkulan, menjaga persatuan kesatuan, terutama elit-elit dan seluruh masyarakat, agar tantangan berat yang dihadapi semua negara yang kita hadapi itu bisa kita selesaikan. Bukan hal yang mudah sekarang ini. Harus semuanya berangkulan, bersatu menghadapi tantangan global yang tidak mudah. Ya, saya rasa. Mengapa tidak menunjukkannya saja? Banyak yang berpikir ini hanya tentang 3 orang. Tapi mereka lupa, 3 orang ini adalah cermin dari jutaan suara yang tidak bersuara, yang diam-diam bertanya, mencurigai, dan berharap ada keberanian untuk bertindak. Mereka bukan musuh negara, mereka bagian dari sel-sel hidup demokrasi. Pertanyaannya, mengapa hanya 3 orang yang berani? Karena negeri ini belum menjamin keselamatan bagi pencari kebenaran. Padahal dalam demokrasi, keberanian menuntut transparansi adalah bentuk cinta pada negeri, bukan tindakan kriminal. Equity before the law. Jika rakyat biasa bisa dipenjara karena pemalsuan ijazah, lalu bagaimana bila dugaan itu muncul pada pemimpin negara? Bila hukum tidak bisa menyentuh karena kekuasaan, maka bukan keadilan yang kita punya, tapi penyebaran ketakutan. Undang-undang keterbukaan informasi publik menjamin hak rakyat untuk tahu apa yang diminta, bukanlah sesuatu yang aneh. Ini bukan rahasia negara, ini bukan strategi militer, ini hanya ijazah yang seharusnya mudah sekali ditunjukkan. Jika rakyat perlu KTP untuk beli pulsa, apakah terlalu berlebihan jika kepada seorang pemimpin kita minta tunjukkan ijazah? Itu permintaan wajar. Yang tidak wajar adalah ketika si pemimpin bersikeras tidak mau menunjukkan ijazahnya kepada rakyat. Ini saya kira ya ketakutan Jokowi semakin ngeri. Dan kalau kita amati pemirsa, kenapa sekarang ini lawyer-lawyer yang membela Jokowi itu adalah afkiran, ya, yang gede-gede, yang kira-kira bermutu itu sudah tidak mau membela lagi karena ngerti pasti kalah gitu loh. Karena itu yang afkiran, yang jam terbangnya belum banyak, pengetahuannya masih sangat minimal dan lain sebagainya. Hanya itu aja, dan tidak berani masuk kepada persoalan materi, tetapi justru mungkin dia melaporkan kepada orang-orang dengan kepakarannya ini ke layanan kehilangan. Coba bayangkan tuh, Jokowi bawa map kuning ditekuk-tekuk kayak begitu, ya kan, sudah kasihan banget ya. Pernyataan Jokowi yang sebelumnya mengaku siap memperlihatkan ijazah jika diminta pengadilan kini dinilai hanya isapan jempol. Pasalnya, di Pengadilan Negeri Surakarta Jokowi telah dilaporkan oleh M. Taufik dengan laporan ijazah palsu. Hanya saja, Jokowi sudah 3 kali mangkir dari sidang. Terkait persoalan ijazah tersebut, Habib Rizik Syihab secara tegas menyuarakan dukungannya terhadap langkah-langkah ilmiah yang dilakukan oleh Dr. Rismon Sianipar dan timnya terkait dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Saya mengikuti betul perjuangan Bang Rismon dan kawan-kawan.
Mereka tidak asal bicara, tetapi melakukan penelitian ilmiah yang sah. Dan langkah mereka selanjutnya, yaitu melaporkan ke Bareskrim Mabes Polri, itu juga sudah on the track, sudah benar, ujar Habib Rizik di kediamannya, Petamburan, Jakarta, tanggal 5 Mei tahun 2025. Ia menegaskan bahwa dalam kasus yang menyangkut dugaan pemalsuan dokumen penting seperti ijazah presiden, jalur hukum adalah satu-satunya jalan pembuktian. Karena ini menyangkut pidana, maka harus dibuktikan di pengadilan. Di sana nanti bisa dijabarkan mana buktinya, mana datanya. Kalau asli, ya sudah, analisis ilmiah gugur. Tapi kalau terbukti palsu, ya harus dihukum. Habib Rizik juga menyinggung sikap aparat yang justru memproses laporan balik terhadap Dr. Rismon. Saya heran, kok justru pelapor yang dikriminalisasi. Ini kan penelitian ilmiah, bukan fitnah. Jadi saya minta ke Kapolda Metro Jaya, abaikan laporan itu. Ini murni proses ilmiah, bukan kebencian, tegasnya. Dr. Rismon sendiri menambahkan bahwa laporan dari timnya kepada Bareskrim Polri melalui tim pembela ulama dan aktivis TPUA telah disusun berdasarkan kajian forensik terhadap dokumen-dokumen UGM dan yang diklaim dimiliki oleh Joko Widodo. Semua harus diuji dulu, baru bisa bicara soal pencemaran nama baik atau fitnah. Jangan dibalik logikanya, ucap Rismon. Habib Rizik juga mengajak agar masyarakat tidak terjebak pada narasi pengalihan isu. Kalau ijazahnya asli, ya bawa saja ke pengadilan, tunjukkan. Enggak perlu takut. Tapi kalau malah melapor balik, itu artinya ada yang tidak beres. Jangan lari dari tanggung jawab, pintanya. Sementara itu, Dr. Tifa yang juga dilaporkan Jokowi, kembali bersuara. Dia meminta agar mantan presiden tersebut membuktikan keaslian ijazahnya. Melaporkan fitnah dan pencemaran nama baik, karena menuduh ijazah palsu. Ya buktikan dulu dong, mana ijazahnya? Seperti yang selalu JKW ya bilang sendiri, siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan, tulis Dr. Tifa, dikutip dari akun pribadinya di X, Selasa tanggal 6 Mei tahun 2025. Nah karena JKW yang melaporkan kami, maka dia juga yang harus bawa ijazahnya, sebagai bukti bahwa orang yang dia laporkan memang memfitnah dan mencemarkan nama baik, sambungnya. Sementara, lanjut Dr. Tifa, di Pengadilan Negeri Surakarta di mana JKW dilaporkan oleh M. Taufik dengan laporan ijazah palsu, sudah 3 kali mangkir dari sidang. Nah, kira-kira kalau sidang Jakarta berlangsung, JKW sanggup nggak bawa ijazahnya, untuk membuktikan bahwa kami memfitnah dan karenanya jadi playing victim, dihina-hina, direndah-rendahkan. Orang tuh, kalau mau dimuliakan, mau ditinggikan dan dihormati, mulailah belajar untuk jujur, jangan suka berbohong, tutup Dr.